Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal PJJ PJOK yang nantinya saya akan membahas kunci jawabannya dan pembahasannya. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi pembelajaran atletik, materi pembelajaran bela diri, materi pembelajaran kebugaran jasmani, dan materi pembelajaran senam lantai. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, soal nomor 1. Perbedaan antara jalan dengan lari terletak pada, nah di sini kita membedakan yaitu antara lari dan jalan. Nah, di sini dibahas secara teknis jalan dengan lari tidak ada perbedaan yang berarti. Baik jalan maupun lari adalah gerakan memindahkan badan ke muka dengan langkah-langkah kaki. Perbedaan jalan cepat dan lari yaitu gerakan jalan cepat selalu ada kaki yang berhubungan kontak dengan tanah. Artinya setiap saat salah satu kaki selalu terjadi kontak menginjak tanah. Gerakan lari ada saat melayang pada waktu melangkah, artinya pada saat tertentu kedua kaki lepas atau tidak menyentuh atau menginjak tanah. Nah, jadi jawabannya adalah cara kaki menampak. Nah, bedanya di situ ya. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 2. Star yang digunakan dalam perlombaan jalan cepat adalah di sini star yang digunakan di garis bawahi. Di sini ada pilihannya star melayang, star jongkok, star berdiri, dan star berlari. Nah, apa jawabannya? Kita langsung cek ke pembahasannya. Star perlombaan jalan cepat dilakukan dengan star berdiri. Nah, di sini karena star pada jalan cepat ini kurang berpengaruh terhadap hasil perlombaan, maka tidak ada gerakan khusus yang harus dipelajari atau dilatih. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, star berdiri. Selanjutnya kita masuk soal nomor 3. Pada saat melakukan jalan cepat, gerakan lengan harus seirama dengan, nah di sini harus diperhatikan pertanyaannya, melakukan jalan cepat dengan lengan yang harus berirama. Di sini ada pilihannya langkah kaki, panjang langkah, kecondongan badan, atau gerak ke depan. Nah, yang tepat yang mana? Kita langsung masuk ke pembahasannya. Di sini diterangkan, seperti pada umumnya ketika berjalan biasa sehari-hari. Nah, berjalan biasa apa? Gerakan langkah kaki. Ketika kita berjalan pastinya berirama antara kaki kiri ke depan pasti tangan kanan ke depan dan sebaliknya. Selanjutnya kita masuk soal nomor 4. Star yang digunakan dalam lari jarak pendek adalah star melayang atau star jongkok, star berdiri, atau star berlari. Di sini ditanyakan yang digunakan dalam lari jarak pendek. Di pembahasannya diterangkan kunci pertama yang harus dikuasai oleh pelari jarak pendek atau sprint adalah star atau pertolakan. Nah, di sini adalah menggunakan star jongkok. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Menolak ke depan dengan kekuatan penuh atau gerakan meluncur. Tetapi jangan melompat dan badan tetap condong ke depan disertai dengan gerakan lengan yang diayunkan. Hal ini merupakan star jongkok aba-aba. Nah, di sini dilihat pernyataannya, gerakan menolak dengan kekuatan penuh. Nah, di sini ada pilihannya persiapan awal atau bersedia atau siap atau ya. Nah, di sini kita masuk ke pembahasannya. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik aba-aba ya. Menolak ke depan dengan kekuatan penuh atau gerakan meluncur tetapi jangan melompat. Badan tetap condong ke depan disertai dengan gerakan lengan yang diayunkan. Nah, itu adalah sesuai dengan pernyataannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita masuk ke soal nomor 6. Berikut ini adalah gerakan lari jarak pendek kecuali, nah di sini di garis bawahi kita mencari jawaban yang salah. Nah, pilihannya ada start, gerak lari, memasuki garis finish, atau saat melayang. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama, aktivitas pembelajaran gerak spesifik start jongkok dengan aba-aba start atau lari jarak pendek. Yang kedua, aktivitas pembelajaran gerak spesifik lari jarak pendek atau sprint. Bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran gerak spesifik lari jarak pendek. Nah, di sini saya membahas mengambil buku paket keterangannya. Jadi apa jawabannya? Yaitu saat melayang itu tidak dibahas dalam pembahasannya.
Jawabannya adalah yang D, saat melayang. Selanjutnya soal nomor 7. Ayunkan lengan saat melakukan lari jarak pendek adalah di sini ayunan lengan ya. Pilihannya ada kuat dan rileks, perlahan-lahan, kuat dan cepat atau seirama dengan langkah kaki. Nah, di sini jawabannya adalah seirama dengan langkah kaki yang sama dengan gerakan jalan cepat tadi, yaitu sama seperti halnya kita berjalan biasa. Selanjutnya soal nomor 8. Panjang lintasan untuk melaksanakan awalan lompat jauh tidak kurang dari. Nah, di sini panjang lintasan yang kita bahas. Di sini ada 30 meter atau 35 atau 40 meter atau 45 meter. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Guna awalan adalah untuk mendapatkan kecepatan tinggi dan terkendali sebelum mencapai balok tolakan. Panjang awalan untuk melaksanakan awalan lompat jauh tidak kurang dari 45 meter. Nah, jadi apa jawabannya? Yang D, 45 meter. Untuk memperoleh hasil lompatan yang maksimal, setiap melakukan awalan harus selalu dapat bertumbuh pada balok. Di sini saya juga mengambil dari buku paket. Keterangannya ada di situ. Selanjutnya soal nomor 9. Agar tercapai tinggi, lompatan yang cukup tanpa kehilangan kecepatan dan ke depan, maka tumbuhan atau tolakan harus. Nah, di sini tercapainya tinggi lompatan itu bagaimana? Pilihannya ada yang kuat, rileks, lemas atau kendor atau tegang. Nah, di sini dijelaskan. Tolakan adalah perubahan atau perpindahan gerakan dari gerak horizontal ke gerak vertikal yang dilakukan secara cepat dan tepat pada papan tolakan. Sebelumnya pelompat sudah mempersiapkan diri gerakan sekuat-kuatnya pada langkah yang terakhir. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 10, cara memegang peluru di mana peluru diletakkan pada. Nah, di sini meletakkan peluru itu di bagian mana? Yang A ujung telapak tangan, yang B jari-jari tangan, yang C telapak tangan atau yang D ujung jari-jari tangan. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Di sini diterangkan, saya ambil dari buku paket. Peluru dipegang dengan jari-jari tangan dan terletak pada telapak tangan bagian atas. Peluru diletakkan pada telapak tangan bagian atas atau pada ujung telapak tangan yang dekat dengan jari-jari tangan. Jadi jawabannya adalah yang D, ujung jari-jari tangan. Soal nomor 11. Suatu gerak terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali disebut. Nah, di sini kita melihat yang di garis bawah itu. Nah, jawabannya gerak dasar pencaksilat atau teknik dasar pencaksilat atau strategi pencaksilat atau yang D, pola pencaksilat. Kita langsung masuk pembahasannya. Suatu gerakan terencana, terarah, terkoordinasi dengan terkendali yang mempunyai 4 aspek sebagai satu kesatuan, yaitu aspek mental spiritual, aspek bela diri, aspek olahraga, dan aspek seni budaya, disebut dengan gerak dasar pencak silat. Nah, jadi jawabannya yang A. Soal nomor 12. Cara pembelaan dengan mengadakan kontak langsung dengan lawan dalam pencak silat dinamakan. Nah, di sini di garis bawah silakan dilihat itu poinnya. Pilihannya ada serangan, pembelaan, tangkisan atau elakan. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama, di sini saya ambil dari buku paket. Cara pembelaan dengan mengadakan kontak langsung dengan lawan yaitu dengan cara tangkisan. Karena hal ini dapat dilakukan dengan satu tangan atau lengan, dua lengan atau siku dan bagian kaki. Jawabannya adalah yang C, tangkisan. Soal nomor 13. Gerakan menjatuhkan lawan yang dilakukan dengan menjepit kedua tungkai kaki pada sasaran leher atau pinggang atau tungkai lawan sehingga lawan terjatuh dalam pencak silat dinamakan. Nah, di sini silakan lihat yang bergaris merah. Pilihannya ada tendangan, dengkulan, guntingan maupun pukulan. Nah, di sini kita langsung bahas jawabannya. Gerakan menjatuhkan lawan yang dilakukan dengan menjepit kedua tungkai kaki pada sasaran leher, pinggang, atau tungkai lawan sehingga lawan terjatuh dengan cara guntingan. Nah, guntingan terdiri dari guntingan luar dan guntingan dalam. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 14. Kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya atau dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan yang berarti disebut.
Yang pastinya adalah yang A, kebugaran jasmani. Soal nomor 15. Seseorang yang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik akan terhindar dari kemungkinan. Nah, di sini silakan dilihat di garis bawah. Pilihannya ada ketegangan otot atau cedera olahraga, pingsan akibat olahraga atau gangguan kesehatan. Kita lihat pembahasan jawabannya. Poin A, B, dan C, walaupun mempunyai tingkat kebugaran yang baik, bila melakukan over atau berlebihan dalam kegiatan olahraga akan mengalami ketegangan otot, cedera, bahkan sampai pingsan karena dia melakukan olahraga secara berlebihan atau lelah dalam berolahraga. Jadi jawabannya apa? Yang D, gangguan kesehatan yang paling tepat. Soal nomor 16. Kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama dinamakan. Yang di sini silakan dilihat. Pilihannya ada kecepatan, kelenturan, daya tahan otot, atau maupun kelincahan. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama adalah daya tahan otot. Salah satu gerakan bentuk latihannya yaitu training atau latihan beban. Ini saya ambil dari keterangan buku paket. Nah, jawabannya adalah yang C, daya tahan otot. Nomor 17. Kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama dinamakan. Nah, di sini digarisbawahi relatif lama itu bekerja dalam waktu yang lama. Nah, kita langsung masuk pembahasannya. Di sini diterangkan, kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama adalah dengan daya tahan. Istilah lainnya yang sering digunakan ialah respiratokardio, vascular endurance, yaitu daya tahan yang bertail dengan pernapasan, jantung, dan peredaran darah. Jadi jawabannya apa? Yang A, daya tahan paru-paru atau kardiovaskuler. Nomor 18. Gerakan mengguling atau menggelinding ke depan membulat dinamakan. Nah, di sini gerakan mengguling atau menggelinding ya, atau menggelundung. Nah, pilihannya ada guling ke depan, guling ke belakang, guling lenting, atau meroda. Kita langsung masuk pembahasannya. Guling depan, gerakan mengguling atau menggelinding ke depan membulat. Jadi dalam gerakan guling depan, gerakan tubuh harus dibulatkan. Jawabannya adalah yang A. Kita masuk soal nomor 19. Posisi badan saat akan melakukan gerakan berguling belakang yang benar adalah, nah di sini gerakan posisi yang berguling belakang. Pilihannya ada membelakangi matras, di depan matras, di sebelah kanan matras, atau di sebelah kiri matras. Kita masuk ke pembahasannya. Gerakan guling belakang berada di ujung matras dengan posisi badan membelakangi matras. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 20. Sikap permulaan guling lenting. Nah, ini sikapnya bagaimana? Pilihannya ada dengan cara telungkup, jongkok, miring atau tidur, atau bahkan yang D, berdiri tegak. Kita lihat pembahasannya. Sikap awal, kita berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan kedua lengan diangkat lurus. Letakkan kedua tangan di lantai kira-kira 1 langkah dari kaki. Merupakan gerakan guling lenting. Ini saya ambil juga dari keterangan buku paket. Jadi jawabannya adalah yang D, berdiri tegak. Nah, itu adalah pembahasan soal-soal dari nomor 1 sampai 20. Semoga bermanfaat untuk kalian untuk pembelajaran untuk menghadapi ulangan maupun tes-tes yang ada di soal-soal pembelajaran PJOK. Itu saja pembelajaran pada pertemuan kali ini. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel and also press this bell icon.